start directly. Open the door. Dancing like no one is watching, love and laughter. There's no time to stop. Right now, we are alive, let's take advantage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan acara, marilah kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pemaparan rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK Angkatan 2 berkolaborasi dengan Majelis Guru SMP Negeri 2 Rangsang Pesisir. Selanjutnya tidak lupa salawat beriringan salam kita hadirkan ke pangkuan junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Kompel SMP Negeri 2 Rangsang Pesisir oleh Bapak Yunizar SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, yang kami hormati pembawa acara, dan yang kami hormati teman kami Bu Perdiana sebagai penyampai atau pemapar rencana tindak lanjut diseminasi yang disampaikan oleh Bu Per Suryana PKG PJOK Angkatan 2 berkolaborasi dengan Majelis Guru. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan kegiatan tindak lanjut diseminasi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Perdiana Suryani. Mungkin tidak lama lagi akan disampaikan oleh beliau, dan tidak lupa selawat serta salam marilah kita agungan pada pangkuan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Selalunya kita bersalawat pada beliau, insyaallah yang akhir nanti kita mendapat syafaat. Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini terlaksana dengan lancar dan tidak ada hambatan satu apapun yang akan disampaikan nanti oleh guru kita Ibu Perdiana Suryani. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencermati apa yang disampaikannya. Dan saya sebagai Ketua Kompel PJOK merasa bangga karena kiat-kiat dari teman kita untuk memaparkan hasil permasalahan atau kerugiannya nanti dipaparkan pada kita semua. Kemudian nanti mungkin ada kegiatan tanya jawab. Nanti Bapak Ibu kami mohon untuk tidak boleh bertanya,
berhasil. Nah, kami memohon nanti pada Ibu untuk ada sesi pertanyaan, tidak sungkan-sungkan untuk bertanya tentang materi yang akan sebentar lagi akan dipaparkan. Kami seperti Ketua Rombal itu yang dapat kami sampaikan untuk kami untuk lebih semangat lagi ke depan untuk membidangi mata pelajaran PJOK. Dari saya itu saja yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu pemaparan rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK Angkatan 2 berkolaborasi dengan Majelis Guru SMP Negeri 2 Rangsang Pesisir yang akan disampaikan oleh Ibu Ferdiana Suryani SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, di mana atas berkah limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan mampu untuk melaksanakan kegiatan Mombel SMP Negeri 2 Rangsang Pesisir di ruangan labor komputer yang kita cintai ini. Baiklah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rangsang Pesisir dan yang saya hormati Ketua Mombel SMP 2 Rangsang Pesisir dan Bapak Ibu Guru Majelis Guru SMP Negeri 2 Rangsang Pesisir. Baiklah, sedikit mukadimah yang sudah saya sampaikan. Kita langsung Bapak Ibu, saya izin untuk memaparkan materi saya, di mana di sini judul ataupun tema dari kegiatan ini adalah sehat dan cerdas pembelajaran interdisipliner berbasis gerak dan sains. Di mana di sini program ini dirancang untuk mengintegrasikan pembelajaran PJOK dengan ilmu pengetahuan alam guna membangun siswa yang sehat secara fisik dan cerdas secara ilmiah. Jadi di sini nanti juga saya harapkan berkolaborasi juga nanti dengan Ketua Project P5. Karena sesuai dengan temanya sehat dan cerdas. Jadi di sini saya integrasikan juga dengan P5 itu kegiatan kesadaran lingkungan. Di mana di sini alhamdulillah Bapak Ibu guru, majelis dan aktivis yang tidak bosan-bosannya setiap hari Sabtu selalu melakukan kegiatan lingkungan bersih dan senam sehat. Jadi ini nanti terintegrasi terhubung dengan mata pelajaran IPA. Khususnya gini, kalau misalnya di PJOK ini kan lebih banyak gerak kita melakukan, baik itu gerakan tangan, kaki, kepala. Tapi kadang anak itu tidak menyadari setelah kita melakukan gerakan, kenapa aktivitas yang berat, nafas kita tidak teratur, detak jantung kita juga tidak teratur. Kalau dalam posisi dia biasanya detak jantung kita normal, setelah melakukan aktivitas biasanya lebih berdebar-debar. Jadi nanti di sini saya berkolaborasi dengan Ibu Dian Ariska sebagai guru pengampu pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi nanti beliau akan menjelaskan siklus peredaran darah yang akan berkaitan nanti dengan sistem kerja jantung. Kemudian juga nanti akan sedikit juga dipaparkan oleh Bu Dian. Insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya terkait dengan sistem pernapasan. Kemudian latar belakang dari tema tersebut yang pertama yaitu era globalisasi dengan harapan penguatan pendidikan holistik sangat penting untuk menyiapkan peserta didik yang cerdas dan sehat. Jadi sudah pasti kalau siswanya cerdas otomatis didukung oleh fisik yang kuat. Baik, yang kedua minat siswa, di mana di sini yang saya harapkan minat siswa terhadap aktivitas fisik dan pemahaman ilmiah masih diperlu ditingkatkan. Sesuai dari di awal terintegrasi dia. Karena kenapa banyak cenderung kita lihat siswa kita kalau jam PJOK itu bisa dikategorikan 60% semangat untuk melakukan aktivitas gerak, yang 40% lebih memilih duduk. Sementara sedikit gerakan yang kita lakukan itu berdampak pada kesehatan anggota tubuh. Kemudian yang ketiga itu aset sekolah, di mana di sini aset sekolah kita memiliki ruang terbuka, guru yang berkompeten di bidang
bidangnya. Kemudian antusiasme siswa terhadap pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi efeknya di sini siswa diberikan pemahaman di awal, kemudian nanti siswa itu akan langsung bereksperimen atau langsung melakukan gerakan. Jadi feedbacknya siswa itu langsung merasakan. Jadi nanti di situ muncul dia sudah ngos-ngosan, dia sudah capek, kita tinggal memberikan pertanyaan atau kita refleksi. Itu karena apa? Proses apa yang terjadi? Jadi tujuan yang diharapkan seperti itu. Kemudian survei yang keempat menunjukkan minat siswa rendah pada pelajaran PJOK dan kesulitan memahami ilmu pengetahuan alam atau pembelajaran IPA-nya. Karena apa? Biasanya aktivitas PJOK ini kan banyak melibatkan aktivitas fisik, cenderung biasanya lebih diminati oleh siswa laki-laki. Kemudian di pembelajaran IPA kadang mereka merasakan pembelajarannya sulit, materinya susah dipahami. Padahal apa? Pembelajaran IPA ini sebenarnya berdampingan dengan pembelajaran yang lain. Cuma kenapa siswa itu belum mampu mengkolerasikan antara pelajaran PJOK dengan pembelajaran yang lainnya. Contohnya misalnya pembelajaran PJOK-nya kita suruh mereka sprint lari 100 meter. Kita menggunakan stopwatch sebagai tolak ukur waktu. Nah, waktu yang dilakukan itu yang dihitung apa? Itu masuk ke pelajaran matematika, ilmu dasarnya. Berapa menit siswa itu melakukan, berapa jarak yang ditempuh. Nanti di situ sudah masuk ke pengetahuan dasarnya dalam pengukuran. Mungkin di dalam mata pelajaran lainnya juga bersangkutan. Kemudian tujuan dari programnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan mendorong suara pilihan dan kepemilikan siswa melalui aktivitas interdisipliner. Artinya di sini siswa ini kita libatkan dalam pemutusan. Gerakan apa yang mau kita lakukan? Apa aktivitas yang mau kita lakukan? Mungkin dalam minggu ini kita lakukan aktivitas bergotong royong. Mereka sudah bergerak mungkin dengan radius sekitar sekolah atau sekitar beberapa meter dari lingkungan sekolah. Atau bisa jadi minggu depannya kita naikkan lagi aktivitas beratnya tidak pada melakukan gotong royong. Mungkin kita lakukan jalan sehat. Mungkin dari SMP sampai ke simpang Paret Ahmad dengan jarak sekitar 800 meter. Itu sudah termasuk aktivitasnya. Nah, kalau dengan pembelajaran IPA-nya terintegrasinya apa? Mungkin sambil berjalan sehat siswa memungut sampah. Itu sudah termasuk kita melakukan kesadaran lingkungan. Nah, capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam program ini, yang pertama itu meningkatkan partisipasi aktif dengan harapan 80% siswa terlibat aktif dalam kegiatan olahraga berbasis eksperimen sains. Kemudian yang kedua, memahami hubungan. Dengan presentasi ini diharapkan 70% siswa dapat mempresentasikan hasil proyek interdisiplinernya. Bisa jadi setelah melakukan gerakan atau sebelum melakukan gerakan kita ajarkan siswa berapa denyut nadi dalam posisi tidak beraktivitas. Setelah melakukan aktivitas baru kita suruh lagi mereka hitung. Kita sepakati berapa menit yang kita tentukan. Nah, dari hasil-hasil mereka itu baik itu portofolio, video atau foto, jadi nanti itu sebagai presentasi hasil dari kegiatannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan dengan harapan 85% siswa menunjukkan peningkatan dalam penilaian keterampilan kolaborasi, baik itu pada mata pelajaran PJOK, ke IPA, atau dia secara berkelompok maupun individu. Kemudian untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar SMP 2 Rangsang Pesisir, yang pertama itu skala program. Program ini merupakan kegiatan kokurikuler yang melibatkan siswa kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian pengaturan program akan berjalan selama 6 minggu dalam 1 semester dengan pertemuan 2 kali seminggu. Nah, untuk pertemuan 2 kali seminggu ini mungkin nanti bisa disepakati, kita atur bersama jadwalnya. Pertemuan pertama mungkin
saya sampaikan 6 minggu dalam 1 semester, karena semester ini sudah habis, jadi program ini nanti akan kita laksanakan di awal tahun. Kemudian mitra dan komunitas, di sini mitranya ada guru PJOK, terdiri dari guru PJOK kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Kemudian ada guru IPA, guru kelas, siswa senior. Di sini siswa senior ini maksudnya adalah OSIS. Kemudian orang tua dan komunitas sekolah. Komunitas sekolah sudah pasti berarti warga sekolah dari SMP Negeri 2 Asap Pesisir tersebut. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, di mana di sini guru PJOK dan IPA yang berkompeten, siswa senior yang dapat berperan sebagai mentor. Di sini OSIS, mungkin dia nanti kita libatkan seperti pembagian pengelompokan. Jadi dia nanti yang mengarahkan siswa senior ini atau OSIS ini nanti juga yang membantu untuk mendampingi dari guru-guru yang lain. Kemudian ada fasilitas dan infrastruktur, di mana sekolah SMP kita ini sendiri, sama yang kita ketahui, memiliki di sini fasilitas olahraga yang mendukung. Memang ada kita kekurangan karena lapangan olahraga sendiri yang belum ada. Tapi kalau untuk alat-alat mendukungnya, untuk praktek insya Allah sudah tersedia. Kemudian ada laboratorium IPA, dan kita insya Allah juga nanti ada lagi laboratorium bahasa, ada laboratorium komputer, ruang kelas, dan area terbuka yang dapat dimanfaatkan. Atau mungkin nanti kalau melaksanakan aktivitas olahraga yang memerlukan lapangan, karena kita punya kesepakatan dengan desa, mungkin kita nanti bisa minta izin dengan desa untuk menggunakan lapangan sepak bola yang terdekat dari sekolah. Dan yang ketiga itu ada komunitas dan dukungan orang tua, di mana sini diharapkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat sekitar, kemitraan dengan klub olahraga lokal atau pusat kebugaran. Jadi mungkin di sini nanti hasil akhirnya kalau kita mau mengadakan studi banding ke sekolah-sekolah lain, atau bisa jadi kita ke desa-desa terdekat. Kemudian ada rencana evaluasi program, di mana di sini sebagai tolak ukurnya peserta didik kita menggunakan nanti survei atau kuesioner, refleksi siswa, dan wawancara kelompok. Jadi evaluasi program ini sampai mana dan sejauh mana siswa itu memahami program yang kita buat. Kemudian di sini staf pengajar, kita lakukan juga wawancara, refleksi tim, dan refleksi pengajar. Atau di sini apakah itu termasuk tim di proyek P5-nya atau di komunitas belajarnya. Jadi kita libatkan semua. Kemudian ada anggota komunitas belajar. Nah, anggota di sini tolak ukurnya bisa kita lakukan dari survei orang tua, wawancara dengan siswa senior atau OSIS, atau perwakilan dari setiap jenjangnya. Nah, kalau survei orang tua ini mungkin bisa kita ambil setiap kelas itu biasanya sudah ada grup wali kelasnya masing-masing. Jadi mungkin nanti bisa di situ kita gunakan sebagai untuk tolak ukur apakah sejauh mana orang tua itu mengetahui dan terlibat dalam proses ini. Kemudian kemungkinan tantangan dan solusi dari program yang akan kita jalani. Yang pertama itu kurangnya partisipasi aktif siswa, di mana sini siswa mungkin kurang tertarik pada kegiatan interdisipliner. Yang kedua, kendala waktu dan penjadwalan. Jadwal yang padat dapat membatasi waktu pelaksanaan program. Di sini mungkin yang dimaksud kita sudah membuat perjalanan jadwal minggu ini pertemuan ini, mungkin ada lagi kegiatan lain yang berefek dengan kegiatan tersebut. Jadi mungkin di sini lebih fleksibel kita mengatur jadwal ulang kembali. Nah, yang ketiga itu keterbatasan fasilitas dan peralatan, di mana fasilitas terbatas untuk eksperimen atau olahraga. Nah, ini dimaksud keterbatasan ini mungkin seperti kemarin usul dari Bu Yuslina, tong sampah yang harus kita buat berdasarkan
pembagiannya. Ada organik, anorganik, kemudian ada tong sampah yang bersifat basah. Nah, ini aja fasilitas kekurangan kita kalau dari segi sekolah. Kalau di PJOK-nya sendiri, kekurangan kita mungkin masih terbatasnya sarana prasarana kita pada stopwatch. Jadi stopwatch ini nanti kalau mau digunakan, saya mohon juga nanti mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin bersedia nanti meminjamkan handphonenya untuk menggunakan stopwatch. Kemudian kendala dalam kolaborasi guru PJOK dan IPA, yaitu kesulitan dalam mengintegrasikan kedua mata pelajaran. Jadi maksudnya di sini mungkin sesuai jadwalnya, saat ini jadwal saya kosong, saya bisa memberikan pelajaran PJOK-nya. Kemudian di hari yang saya bisa ternyata Ibu Ian tidak bisa karena jam mengajar di dalam kelas penuh. Mungkin nanti akan dijeda 1 hari atau 2 hari baru penyampaian, itu saja. Dan yang terakhir itu proses pengambilan keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan dari kegiatan yang kita lakukan itu melibatkan seluruh komunitas belajar, baik itu guru, siswa, orang tua, untuk mencari solusi berbasis umpan balik dan refleksi bersama terkait kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin dari pemaparan materi saya cukup sampai di situ. Lebih dan kurang saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau masukan dari Kombel SMP Negeri 2 Rangsang Pesisir. Dipersilakan kepada Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan. Baik, karena tidak ada, jadi acara pemaparan rencana tidak lanjut diseminasi PKG PJOK Angkatan 2 yang berkolaborasi dengan Majelis Guru SMP Negeri 2 Rangsang Pesisir